What's up speeders, welcome back Speed 3 TV. Gue hari ini sebelah kanan. Gue jadi Hafiz. Dan beritanya tetap gue nyampein tapi berita pertama dari Porsche. Jadi Porsche baru saja meluncurkan Porsche terus ya kayaknya. Tapi emang yang paling sering ngeluarin mobil mereka kayaknya. Porsche baru aja mengeluarkan varian 911 baru lagi yang dinamakan Porsche 911 GT3 SC. Singkatan dari Sport Cabriolet sayangnya, bukan Speed Creed Edition. Ini adalah Cabriolet 911 GT3 dengan atap convertible. Sesuai namanya, mobil ini memakai mesin yang sama dengan 911 GT3, yaitu flat 6 atau flat 6 4000 cc turbo dengan 510 horsepower. Bedanya, mobil ini hanya dilengkapi dengan transmisi manual 6 percepatan dan tidak ada opsi dual clutch atau PDK. Hal yang cukup menonjol dari mobil ini adalah harganya $40.000 lebih mahal dari GT3 biasa. GT3 biasa itu sekitar 240-an, ini $270.000 sekitar segitu. Sekilas kesannya cukup mahal, tetapi perlu diingat mobil ini sudah dapat beberapa equipment secara standar seperti velg magnesium, rem komposit karbon atau PCCB, dan beberapa part karbon lainnya seperti di roll bar. Dimana kalau di GT3 biasa, part-part ini optional dan harganya sebenarnya jadinya kurang lebih sama dengan si GT3 SC ini. Jadi tambah rem, apa lagi tadi? Rem, velg, magnesium, anti roll barnya karbon dan ada part-part karbon lah. Kan convertible, nggak ada anti roll bar. Di press release ada rear anti roll bar. Wait, maksud lo? Di press release ada, lu tanya ke Porsche. Oh, sorry guys. Gue yang bego. Gue lu mikirnya the cage. Cage. Yes. Salah, nggak fokus. Oke. Jadi real anti-roll bar belakang tuh karbon. Yeah. Terus kap depan, fender itu karbon. Kayak itu ngambil parts dari 911 ST. Gitu. Jadi Sorry, ST itu sport touring ya? kalau nggak salah. Oke. Gitu. Pertanyaan gue adalah apakah ini varian GT3 yang menarik menurut lo? Menarik sih. Setelah gue nonton reviewnya Chris Harris, apparently dia nggak ngerasain any body flex at all, which is a feat of engineering menurut gue. Ya, mobil cabriolet, mobil yang nggak flexing gitu, bagus sih. Terus katanya hampir nggak ada. Jadi kayak kan dia ngobrol sama si the guy, ya pokoknya the head engineer-nya itulah. Dia bilang chassisnya nggak nambah weight, dia cuman pindahin the welding and then the sheet metalnya dipindah-pindahin dikit. Terus itu base-nya purely chassis dari Carrera biasa, which is all Porsche kayak gitu. Mau lo GT3 RS segala basisnya sama semua. Plus dia bilang ini cuman weight penalty-nya dari mekanisme roof-nya doang. Which is sedikit berapa puluh kilo doang. Jadi cool, keren. Kalau zaman dulu kan mobilnya udah wobbly. Tapi dibanding kayak misalnya lo kalau disuruh milih ini atau GT3 gitu atau Turbo S juga harganya mirip-mirip, lo pilih mana? Gue GT3 guys. Gue I don't do well with GT3 biasa apa GT3 Touring? Touring lah. Touring ya? Touring gue. Dan gue juga ngerasa ini sebenarnya keren gitu ya, GT3 Cabriolet gitu ya. Cuma gue nggak dapet esensinya. Belum, kalau kata Chris Harris belum. Mungkin belum. Mungkin perlu nyobain. Porsche belum. Perlu nyobain sama belum cukup umur katanya. Oke. Gitu. Mungkin yang lebih tua-tua bisa menghargai gitu ya. Yes. Dengan tapi gue ngerasa kayaknya mungkin kalau dengan PDK kayaknya lebih make sense. Nggak ya? Manual seru sih. Manual. Cuma dengan lo pakai cabriolet, bayangan gue tuh idealnya PDK. Why? Nyantai gitu. Nyantai. Terus lo inget gak sih dulu review-reviewnya Jeremy Clarkson pas Top Gear? Kalau lo pakai roadster, lo pakai convertible gitu, it doesn't matter mesinnya apa, berapa powerful gitu. Mau pakai Miata, mau pakai Rolls Royce atau apapun itu, the main thing about the car jadinya adalah si atapnya terbuka itu gitu kan.
The experience. The experience. Yes. Kalau gue tetap mungkin kalau bisa memilih SLS Cabrio. Nah itu juga keren. Itu juga keren banget. Suaranya itu sih. Keren banget. Gitu. Keren banget. Suara, nah itu kalau itu suara anjing. Kedengeran, nggak tahu kedengeran banget tapi kayak kedengeran. Ya. Gua coba hilang. Itu dari Porsche. Di atas langit masih ada langit. Di atas Porsche 911 GT3 SC masih ada Rolls-Royce Project Nightingale. What? Mobil produksi terbatas terbaru dari Rolls-Royce dan merupakan proyek coach-built EV pertama dari Rolls-Royce. Betul, mobil ini menggunakan platform Rolls-Royce Spectre. Beberapa hal yang mungkin bisa disorot, mobil ini panjangnya kurang lebih sama dengan Phantom Sedan. Berapa meter ya? Berarti kan Nggak tahu. 5,5 meter ya? Pokoknya panjang banget deh itu mobil. Mobil ini memakai velg paling besar yang pernah dipasang di Rolls-Royce. Menurut lo berapa? Apa? Sorry? Velg paling besar yang pernah dipasang di Rolls-Royce. 22. 24. Duang. 20, velg 24. Bedong. Itu dulu jadi bedong. Yang di Amerika tuh. Velg 24 inci, bayangin. Bentuk lampu depan dan belakangnya juga unik, desainnya vertikal dan sangat tajam gitu, jadi depannya tuh kayak kotak banget gitu ya. Terus kemudian bentuk interiornya sih masih mirip banget dengan Spectre, tapi dengan warna khusus dan ada 10.500 lampu, kayaknya LED deh, menyerupai bintang-bintang di sekitar pintu dan joknya. Ini dinamakan Starlight Breeze Suite oleh Rolls-Royce. Oke. Di mana lampunya buat mana? Kurang yakin gue juga, gue ngeliat fotonya juga nggak. Dibuka pintu atau where? Kayaknya di panel pintu. Di sini? Sama di jok-joknya. Oh, wow. Ya kan? Keren. Rolls-Royce akan memproduksi 100 unit untuk mobil ini. Untuk harganya belum diketahui dan biasanya untuk proyek-proyek yang coach build ini memang nggak dirilis harganya oleh Rolls-Royce. Tapi kemungkinan akan lebih dari $1 juta. Si 911 pastilah. GT3 SC jadi kelihatannya murah sih. Wait. ST SC, $1 juta kalau ST. Lupa. MSRP-nya sih nggak segitu ya. MSRP-nya cuma 290-an. Kayaknya nggak nyampe 1 juta deh. Tapi mahal banget katanya. Mahal. Market price-nya gila. Gitu. Jadi, Oke. Tapi ini electric ya? electric. Tapi jujur, Rolls-Royce electric masuk banget menurut gue. Nah, yang lucunya adalah kemarin sempat ada berita Rolls-Royce itu bakal tetap produksi V12-nya Pasti. lewat 2030 dan banyak banget customer mereka yang sebenarnya lebih suka V12 dibanding listrik. Pasti menurut gue. Jadi Soalnya menurut gue mereka lebih kayak ya ini V12 gitunya loh, masih ada kayak ini V12 gitu loh. Cuman apa ya, perspektif secara segala macam elektrik is the way to go menurut gue. ya, secara engineering Iya. buat mobil yang fitur utamanya adalah kenyamanan gitu ya, bisa dibilang. Platform elektrik tuh sebenarnya lebih make sense memang. Benar. Apalagi mobil segede gini kan V12-nya nggak ada suaranya anyway kan. Kalau dari yang Rolls-Royce gitu kan nggak ada suaranya loh gitu. iya, They try ada to sih. dampen banget suaranya. dikurangin banget. Iya. Tapi memang ketika lu beli mobil kayak semahal ini, mesinnya tuh bukan apa ya, bukan tentang power atau sound lagi, tapi lebih kayak mengapresiasi engineeringnya aja gitu. Iya. Kayak lo beli jam mahal misalnya. Bener. Gitu Jadinya kayak intricate-nya gitu kan. Iya, Handmade-nya gitu. Kayak handmade, movement-nya gitu. Jadi kalau misalnya lo bisa aja beli jam Timex, Casio gitu. Iya. Bisa pakai buat lihat jam. Iya. Tapi lo beli Rolex, lo beli Patek, lo beli apapun itu yang kayak gitu ya buat si engineering-nya itu. Gitu. Cool. Bentuknya sendiri gimana menurut lo? I don't really like it. I think it looks like Cadillac Yeah. in a way. Kayak Apalagi Cadillac. depannya yang ada kotaknya ini nih. Yeah. Ini depannya nih sama kayak very American. Yeah, very American. Yes. Kayaknya emang marketnya US banget. Belakangnya kayak gue nggak tahu kayak mobil apa. Kayak Ferrari ya? Enggak ya? Kayak Mobil apa yang kayak gini ya? Peugeot. Yang emang iya? Nggak tahu. Nggak tahu. Pokoknya yang lampunya sampai ke atas gitu lampu Gue mobil lebih apa ya? suka coach build. Oh, gue tahu. Virgin Gallardo, bro. Oh. Yang ke atas 2 gitu. Iya. Iya. Oh iya. Kan sih. Gue lebih suka coach build mereka yang kemarin-kemarin sih yang boat tail. Boat tail itu cakep. boat tail tuh. Yang boat tail cakep banget.
Botel. Botel. Itu cakep. Wait, ini lampunya di mana, bro? Lampunya ya ini, si pilar tinggi ini. Wow, kita udah di age where Ya strip lampu lampunya itu jadi cukup. kecil ya, udah cukup ya. Dulu kan it's just a concept. Yeah. Sebenarnya dari dulu kayak desainer pengennya lampu mobil tuh nggak ada. Nggak ada. kayak Ferrari juga banyak yang gitu kan sekarang. Ferrari tuh kemarin gue baca desain filosofi di depan gitu ya. Kenapa mereka pakai bar hitam di depan sekarang? Itu supaya mobilnya nggak punya muka. What? Iya, jadi kayak nggak ada front fascia-nya gitu loh. Ngerti nggak? Kalau lu mobil pada umumnya, itu kan lu kayak ada matanya, ada mulutnya gitu kan. Tapi it's natural, bro. Itu otak lu yang Iya. muka. Iya. Terus kalau dihilangin, aneh dong. Nggak tahu. Gue baca gitu. I mean designers Designers are a bit weird. Nggak tahu. Yang Botel tau nggak sih? tahu Harganya nggak pernah publish. Tapi kalau gue baca Botel itu platformnya dedicated. Jadi platformnya itu bukan platform existing gitu. Oke, apa? Gue lupa, bukan platformnya tapi bodinya tuh kayak lo bener-bener dirombak abis. Kalau ini kan Spectre, bodinya kayak dirombak abis yang Botel. Dan itu jadinya harus homologasi sendiri. Jadi harga mobilnya tuh kayak bisa Makanya mahal banget. Oke. Estimasinya ya, nggak pernah di-publish sama Rolls-Royce, tapi estimasinya tuh puluhan juta dolar. Karena harus dihomologasi lagi. Oke. Terus lo tau nggak? Lo tau kalau di Rolls-Royce yang gede apa namanya? Di Cullinan. Kalau Itu nanti, kan ada kursi. oh yang belakang. Ya. Nah, kalau di Botel itu ada payung. Di belakang. Iya. Terus? Jadi di belakangnya kan kebuka gini nih. Heeh. Terus lo bisa keluarin itu payung. Jadi lo bisa duduk di belakang itu. Oh. Ada kanopi. Yes, ada kanopi. Nih, mana ya? Nih. Aduh, where is it? Tuh. Tuh. Jadi di belakang itu tuh buat kayak champagne apa segala macam. Ada kursinya gitu-gitu. Cocok sih buat kalau lagi Tuh. Tempat champagne. kalau lagi morning run terus ngumpul dari parkiran. Cocok buat duduk-duduk. Keren. Nah, dari Rolls-Royce yang mahalnya minta ampun, kita ngomongin mobil yang agak sedikit lebih entry level, yaitu Mercedes-Benz SL43 yang dikabarkan akan melakukan facelift untuk SL di tahun 2027 dan akan menghentikan produksi varian si SL43. Ini beritanya dari sebuah media Jerman, Automotor und Sport. Sebagai pengingat, SL43 adalah varian entry level dari model SL yang menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder dengan kode M139. Bilang 45. Ya, 45 kan ya. Mesin ini digunakan oleh beberapa model AMG seperti A45, CL45, SL43, dan C63 juga. Bagus lah. Namun mesin ini sepertinya tidak dapat memenuhi standar emisi Euro 7 dan harus diberhentikan produksinya. Surprise. Aneh banget. 4 silinder 2000 turbo. Nggak masuk Euro 7. Nggak masuk. Ada rumor Mercedes akan mengganti SL43 ini dengan SL53 yang menggunakan mesin 3000 cc inline 6 silinder. Ya, yang baru. Yang baru kan. Lucu sih. 4 silinder malah lebih emisinya lebih baik daripada 6 silinder. Emisinya malah nggak lulus. Agak aneh. Terbukti bahwa downsizing itu BS. Sebenarnya mesin 4 silinder Mercy oke. Bukan mesin favorit gue. Tapi lu belum pernah nyoba yang ini. Oh iya. Cuma Mungkin kalau lo nyoba lo akan suka. iya, gue juga yang kayak 4 silindernya yang di A35 beda total. Yang di A35 aja menurut gue masih oke. Iya, oke. Mesinnya agak picky Iya. gitu. Cuma menurut gue mesin 4 silinder Mercy sih oke. Iya. Sebenarnya nggak jelek gitu. Cuma kalau di SL sama halnya kayak AMG 63 ngerasanya harus V8 Iya. kan. Di SL mobil Grand Touring gitu ya. Mesin 4 silinder kayaknya kurang Cupu banget. seksi. Terus desainnya juga khusus 43 desainnya beneran dibikin cupu banget. Iya benar. Gue pernah lihat langsung, banget. kurang banget. Padahal mobilnya cakep cuy. Yang SL generasi Ini bagus. dibanding yang generasi sebelumnya gue habis kayak sekarang. Bagus. Cuman kalau lo lihat yang 55 63 itu kayak bagus gitu. Dan dia bikin yang 43 nih, kayak somehow dibikin sengaja jelek gitu loh. Sengaja jelek biar sekalian. Ini kayak ini sih, kayak Apple.
Iya. Lo beli ini, tapi kayaknya yang base kurang upgrade. Iya, Gitu. price ladder. Tiba-tiba lu, oh yaudah gue yang pro sekalian Iya. deh gitu. Price laddernya Iya. gitu kayaknya. Benar. Tapi berarti yang GT43 juga mau discontinue ya? Should be. I hope so. Gitu. Menarik. Sampai hari ini kita belum cobain. Mercy. Belum. Kalau Mungkin ada yang mau minjemin. boleh. Atau Mercy bawa tes unitnya satu. Bisa. Gitu. Nah, 43 tuh, dan dia mau coba. A45 deh, A45 boleh. Nah, Gitu. sempat ada sih. Sempat ada ya? Sempat ada. Tas unitnya ada ya? CLA 45. Oh ya, itu sih yang lama. Gitu. Beberapa quick news. Quick news. Quick news. Yeah. Untuk sebelah kanan kayak gue habis. Hmm. Jadi agak grogi. Emang di sini tuh kayak agak slow gitu loh, serius. Kalau ngomong. Quick news. Jadi beberapa berita baru. Ingat Ariel Atom nggak sih? Ingat. Ariel Atom ada versi baru namanya 4RR sekarang. 4RR. Oh. Kalau kalian cadel kayaknya nggak bisa beli. Hah? Saya mau beli Ariel. Dia mesinnya masih pakai mesin Honda K20C. Masih dibikin ya K20? Apparently masih. Jadi pakai mesin Honda hand built dengan ada modifikasi dari Arielnya juga dan ini mobil terkencangnya Ariel sejauh ini. Kalau nggak salah 525 horsepower. Insane. Gila ya. Dengan body yang non-existent. Ini nggak Euro 7 compliant kali ya? Nggak tahu. Mesin tahun berapa ini, Boy? Kayaknya enggak. Cuma biasanya mungkin kalau manufacturer kayak Ariel gini kan dikit Iya. ada beda aturannya lagi. Terus dia kan bisa tinggal bilang ya ini track use only udah. Iya. Lucu sih. That's it. Gue pengen nyobain sih. Kayaknya seru sih. Kayak dari Muka Clarkson sih waktu itu dulu Sampai begini kan. kebalik. Iya. Gue dari semua mobil-mobil ini apa Caterham ya? Gue kayak Terham sih. Atau Caterham ya? Yaudah gue Caterham gue pakai ini deh. Kita coba lah kita. tes. Boleh. Kayak Terham ada yang 500 HP kan? Ada. Enggak. Apa deh? Ada, Bro. Saya gue enggak deh. Caterham tuh pokoknya guide R500 kan? R500 tuh 250 nggak sih? Atau 620R? 620 itu 310 horsepower. Caterham itu kalau gue nggak salah ya, kalau misalnya namanya 610, itu berarti horsepower-nya dibagi dua. Jadi setengah. Oh, oke. Kalau kayak misalnya yang berapa 140 atau berapa gitu. Nah, itu yang versi paling pelannya itu kayak cuma berapa horsepower. Jadi kayak setengahnya gitu. Kalau gue nggak salah. Oke. Bener nggak? Baby. Yang R500 berapa? Tadi beneran 310 horsepower, bener. Oh, ya bener kan? Pokoknya gue inget yang 620 tuh 310 horsepower. Gitu. Cuman setahu gua ada yang Ada yang 500 ya? no. Ada yang V8, Bro. Oh, ini mah yang itu nggak sih? Iya. Yang sama Lotus kan? Yang nggak jadi kan? Nggak jadi ya? Konsep doang. Damn. Zaman-zaman Lotus masih jadi tim F1. Gua ada tuh topinya. Oh iya. Vintage banget ya. Yoi. Remaja vintage. Selain itu ada berita dari Jepang. Toyota mengeluarkan kolaborasi dengan McDonald's. Lo bisa beli Happy Meal dan dapat diecast GR-GT3. Si Toyota GR-GT oke. sports car mereka yang baru. Toyota. Kalau lo beli Happy Meal di Jepang, itu bisa dapat si diecast GR-GT dan ada beberapa mobil lain juga kayak misalnya ada Toyota Town Ace atau kalau di Indo dikenal sebagai Grand Max. Grand Max. Oh, oke. Bawa Grand Max-nya bawa burger. Sama ada satu truk gitu bawa Megalodon. Megalodon. Sumpah. Gue Random banget. gak ngerti kenapa. Cuma ya itu. Kalau kalian mau ke Jepang bisa pesan Happy Meal. Kalau gue nggak salah Happy Seto Kudasai. Namanya? Cara pesannya. Happy Seto. Happy Seto Kudasai. Berarti Yang gue tahu pasti Big Mac Seto Kudasai. oke. Gitu. Kak Seto happy. Happy Seto. Kaseto happy. Berita terakhir mungkin ya tadi gue baru banget. Jadi kayak kita syuting ini entah kapan, bisa kapan. Tapi gue tadi barusan habis dari acara BMW. Oh ya, gimana tuh? Festival Jelasin, of Joy. jelasin. Jadi BMW baru menyelenggarakan acara Festival of Joy di G-Expo Kemayoran untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-25 di Indonesia. Jadi BMW itu pertama kali datang ke Indonesia itu tahun 76 kalau gue nggak salah. Waktu itu dipegang oleh 76. 76 Cahya Sakti Motor. Kemudian di tahun 2001 BMW Group Indonesia secara resmi berdiri.
gitu. Oh. Jadi tahun ini merayakan ulang tahun mereka yang ke-25. Ya. Untuk merayakannya mereka mengajak customer mereka untuk test drive mobil selama 3 hari, jadi acaranya sebenarnya udah lewat sih. Sama ada mini baru, mini Victory Edition, ngerayain rally, kemenangan rally-nya mereka tahun 65 or something. Tapi ya bedanya cuma warna merah. Warna merahnya sebenarnya warna ciwirat biasa. Tapi ada dekal, ada velg khusus gitu. Tapi Dan mini tuh sering banget, serius deh. terlalu sering. Serius deh. Semuanya aja. Special edition. Ada special edition gitu Iya. ya, selalu ada. Ada beberapa yang bagus sebenarnya. Kalau menurut gue biasanya yang 10 tahunan, yang kayak 50 tahun, Iya. 60 tahun tuh biasanya Retro. bagus. Yang apa? Goodwood ya? Goodwood itu keren. Goodwood tuh keren. Terus kalau Dulu ada Mayfair. Mayfair Itu apa tuh? Mayfair itu gue lupa apa. Tapi kayak mewah, sedikit mewah, Lebih mewah lebih mewah gitu. Mirip-mirip yang Rolls Royce itulah. Beda lah. Rolls Royce kayak lu atasnya kashmir. Oh ya, kashmir. And then woodnya Itu keren sih. Itu lucu sih. jelas. Ada 2 loh di Indo. Ya ada. Dulu berkeliaran gitu. Salah satunya punya temennya Diki. Itu lucu sih. Dulunya Speed Cute. Dulu member speak gitu kayaknya. Lucu sih. Jadi itu berita-berita kita di minggu ini. Masuk ke segmen selanjutnya, car spotting of the week. Seperti biasa. Gue punya banyak. Gue Gue punya banyak. kok. Gue punya banyak. Ada mobil apa di sini? Lu mau yang mana? Gue punya banyak. Yang paling menarik deh. Yang paling menarik. Gue tuh baru keinget kayaknya kemarin. Oh nggak ada. Gue nggak tahu sih Tadi bisa aja. dibilang menarik atau enggak. Nih. Ini untuk temen gue Mas Angga, gue liat Opel Blazer. Nggak. Dulu sering banget tuh gue Opel Blazer. Lu dulu apa gue dulu? Dulu boleh. Oke, gue ada 2 ya. Yang pertama, Gua lihat SL. Oh ini R230 ya. Nice. Iya, Oke. SL yang mata kacang. Kacang. Terus, Itu cakep tuh, itu kayaknya SL favorit gue deh. bener, itu long lasting design by the man himself. Siapa namanya? Gordon Wagoner. Oh, Iya. bukan Ola Kalenius. Terus, yang kedua gue liat ini. Nice. GTS Suara GTS. dengan ducktail. Ducktail, cakep. Terus, Damn, banyak ya boy. gue liat, nggak sih, gue nggak liat apa-apa. Udah itu doang. Gitu. Oke. Lo apa? Arteon. Iya. Cool. VW Arteon Keren. R. Keren. Ini mobil keren banget, cuma sayangnya kalau menurut gue VW launching si Arteon itu telat. Pasarnya udah shift ke SUV. Jadi pasar sedan, pasar wagon itu udah berkurang jauh dan jadinya ya nggak laku. Karena mobil Wait. cakep cuy. Arteon itu Arteon Wagon. Itu Arteon Wagon kan namanya? Gua lupa Arteon itu. Oh emang shooting brake, selalu shooting brake ya? Kayaknya emang syuting. Kayaknya ada 2 deh, ada yang wagon, ada yang sedan. Oh, ada yang sedan. Iya, Sedan. ada yang itu dulunya Volkswagen CC. Iya. Sebelumnya Passat CC. Yes. Menurut gue itu Terus jadinya mobil Arteon. cantik banget Passat CC. Gue pernah lihat akhirnya in real life. Oh iya. Yes. Sebenarnya si Arteon ini ya masih ada suksesornya lagi yang gimana sih ID7. Come on man. Tapi sayangnya Meme. ID7 ya penerusnya. Iya. Dan it looks big, huge. Iya. Nggak seksi Gantol, gitu. nggak ada ya. Si Arteon ini kayak seksi banget. Hmm. Walaupun menurut gue yang agak aneh entah kenapa ya. Gue ngerasa kayak kap depannya kurang panjang. Ya karena front wheel drive kan. Front wheel drive kan. Iya. Jadi awet. Karena front wheel drive jadi proporsi wagonnya Iya. itu sebenarnya agak aneh. Tapi mobilnya masih seksi. Terus kok Bagus, desainnya bagus. nggak masuk resmi di setahu gue. Enggak. Masuknya Lewat. EU semua kan? Iya. Makanya Iya. R semua yang masuk. Iya. Gitu. Keren. Sama kayak ada yang masukin juga saudaranya which is Golf R Wagon. Biru juga. Emang ada? MK8. Ada ya? Ada. Yang ini nih. Keren. Iya. Baru tau gue. Same car.
same Beda car, desain. beda desain. Ya gitu lah, VW. Jawabannya VW gitu. Jadi itu car spotting of the week. Dari 3 mobil tadi, mana yang mau kalian punya di garasi? Gue kayaknya mungkin Opel Blazer. Gagah pemberani ya. Opel Blazer gagah pemberani. Jadi itu car spotting of the week. Selanjutnya adalah trivia of the week. Yang dimana Ada nggak? gue lupa. Lu lupa? Gak nyiapin trivia. Damn, ya udah, gue ada. Karena gue di sini gue lupa gitu. Gue ada beberapa. Apa? Did you know? Lo tahu bahwa Koenigsegg bikin semuanya kan? Like literally they made everything in house. Almost lah. Dari body, segala macam, suspension parts, brakes, apalagi sih? Transmisi, mesin of course. Even kaca aja dia co-develop biar bikin kayak gitu. Cuman ternyata blow off valve-nya mereknya HKS. Oh iya. Ya. Tapi make sense. Yeah, oke. Karena HKS kan hasil karya sendiri. Enggak. In all seriousness beneran HKS. Pakai HKS. Pakai HKS. Dan gue kayak ternyata untuk sebuah blow off valve itu which is simple kan kurang lebih kan. Kayak cuman pair aja gitu. Tapi dia perlu outsource pakai HKS. Tapi mungkin karena saking simpelnya kayak ya udah daripada kita capek-capek bikin pakai aja HKS. Terus yang kedua, lo harus tahu di apa the new car Gemera. Oh ya Gemera, whatever itu. Yang 4 kursi. Yang 4 kursi itu mereka kalau zaman dulu kan ngeblok panas pakai gold foil kan. Oh iya. Ya. Kalau Gemera pakai material baru namanya aerogel. What's that? It's basically the lightest material on earth. Jadi kayak 99.9% itu air, udara. Oke. Tapi lu bisa pegang. Cari aja, aerogel. Itu tapi isinya bentukannya kayak Oh, gue pernah It's like cloud yang lu bisa pegang. Gue pernah lihat fotonya sih. Yes. Dan ini one of the best kali ya, bisa dibilang up there lah gitu untuk thermal insulation gitu. Yes, sorry. Jadi di belakang kursi passenger itu dipasangin aerogel ini. Iya. Buat Soalnya kan dia four seater kan. Iya. Jadi lu langsung duduk tuh mepet biar banget nggak sama panas. mesin kan. Benar. Dan ini almost weighs nothing. Nggak, iya kelihatan sih. Iya. 99.8% itu udara. Makanya harganya mungkin mahal banget karena ya banyak komponen-komponen Iya, synthetic porous ultralight material dari gel. Jadi komponen dari gelnya diganti oleh gas. Tapi struktur gelnya tetap ada. Yes. Si botak kepikiran aja. Well, ini yang bikin kalau nggak salah NASA. Iya, NASA pasti lah. Ini ya, whoever ini lah pasti gitu. Cuman institusi menurut gua NASA keren gitu. Tapi dia kepikiran buat pakai di itu gila sih. Pantes ya, gue yakin banget dia pasti produksinya mahal sih. maybe Possibly iya nggak sih? per gramnya mahal. Per gramnya mahal. Soalnya satu gramnya ada segini kan. Iya, keren. Boleh. Keren. Ada lagi? Atau ada trivia lagi? Nggak ada sih. Honestly gue nggak ada. Oke. Well, that's it. Gue ada question of the week nggak? To be honest, gue agak Oke, kurang gue ada prepare. question of the week. Gue ada question of the week. Oke, gue ada pertanyaan buat lu dan buat yang lain. Menurut lu, kalau electric car Oke. dibikin manual, ada versi manualnya gitu. Iya. Menurut lu, car nerds will appreciate it atau nggak? Gue kemarin kayaknya baca ada ya bikin. Toyota ada konsepnya. Toyota ada bikin. Iya, cuman itu literally pakai gearbox beneran. Oh, oke. Gitu. Tapi dia benar-benar di studi banget sampai lu bisa nge-stall the car gitu. Oke. Car nerds akan appreciate atau enggak, akan suka atau enggak. Soalnya kan pedal udah ada nih. Ya. Ini manual. Jadi kayak maximum tune gitu. Iya lagi. Kayak main maximum tune gitu. Makanya.
Menurut lu gimana? Aduh, gue tertarik. Tapi menurut gue sih kebanyakan orang ya nggak bakal peduli. Mereka bakal kayak, apa nih, bohongan. Bener. Cuman kan sekarang selalu mereka mau bikin sports car dengan elektrik kan. Terus kayak nggak laku, apa segala macam. Soalnya it's not engaging, nggak ada suaranya, apa segala macam. Terus mereka udah nyoba, oke, kita bikin suaranya. Terus kita bikin fake gear changes. Dan Tapi manual belum ada. Manual belum ada. Dan sebenarnya kayak Ioniq 5N tuh sebenarnya banyak yang suka. Dan salesnya bagus loh. Iya, lumayan kan. Jadi sebenarnya lumayan diapresiasi itu. Menurut gue sih, gue tertarik mau nyoba. Dan gue akan keep an open mind. Iya. Sebagai jurnalis mobil kan. Setiap yang nyobain sebuah mobil ya harus dengan open mind lah. Cuma sebagai car enthusiast, kayaknya kalau pikir ya, what's the point? Yes, what's the point? Bener. Mobil listrik tuh sebenarnya apa ya? Intinya mobil listrik adalah nyaman, halus, Cepet. ya kan, kencang, nggak ada suaranya, gitu. Kalaupun ada suaranya, suara-suara kayak yang di Porsche gitu, kayak suara spaceship gitu keren, Oke. gitu. Oke. Talk about suara. Gua kemarin baru nonton the new AMG apa? 4-door GT. Yang kan dia mau keluar yang elektrik. Di situ ada rev counter beneran. Kayaknya sih mestinya nggak mungkin beneran ya. Pasti digital kan. Digital. Ya itu lo bisa ganti-ganti. Oke ya. Suaranya V8. Ya, Suaranya bagus loh. Ya, Ioniq 5N ya. Iya, cuman Ioniq suaranya jelek juga. Ioniq suaranya jelek. Ioniq suaranya tuh kayak lo main Gran Canda Turismo, gitu. kayak lo main Gran Turismo 2 gitu. Iya, kayak Nintendo gitu suaranya. Sayang banget itu sih. Kayaknya mungkin karena Hyundai nggak punya mobil yang suaranya bagus deh. Jadi kayaknya suaranya kayak dari Gran Turismo. Oh, tapi 2 itu based on i20N. Jadi turbo lag-nya the ratio gitu-gitu tuh based on itu. Oke. Cuma ya itu sih, I don't see the point. Gitu. Mobil listrik menurut gue pokoknya nyaman, senyap, ya, halus gitu. Menurut lu gimana? I don't know. Menurut gue udah di point dimana udah bisa menikmati mobil listrik. As gitu. As in kayak kencengnya, rasanya, menurut gue ya lu nggak bisa compare sama mobil bensin. Kalau lu udah compare lu udah salah menurut gue. Jadi kayak lu harus blank. Memang dua dunia yang berbeda. Dua dunia yang berbeda. Jadi kayak ya udah lu anggap bahwa ya udah mobil lu kayak gini gitu. Ya lu akan bisa appreciate. Sekarang pertanyaan gue next lagi. Kalau dunia mobil dibalik, mobil listrik duluan keluar. And then some guy bilang, ini kita bisa bikin mesin nih. Yeah. Menurut lo mesin laku nggak? Nggak akan laku. Panas, boros, berat. Lambat, ya kan? Risik buat mereka pasti. So gitu. Ya emang dua dunia yang berbeda sih. Nggak bisa lo bandingin dan ada dua purpose yang berbeda gitu. Sama halnya kayak mobil manual sama mobil matic. Kayak mobil manual fun ya, cuma kalau misalnya buat harian, buat macetan Jakarta emang mau kan mobil manual. Kayak gitu. Cuman mobil loh yang orangnya reluctant untuk pindah dari internal combustion ke elektrik. Ya. To be clear, gue nggak setuju langsung transisi ke elektrik. Kayak elektrik juga ada beberapa isunya lah, kayak misalnya baterainya bla 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 gitu ya, longevity-nya gitu-gitu. Tapi menurut gue keep an open mind. Yes. Oh, that's it. That's it. Good question. Menurut kalian gimana? Apakah kalian sudah mulai terlena oleh mobil listrik? Gue sama Pierre sih udah. Kayak BYD menarik sih buat hari ini. For a daily, of course. For a daily lumayan kayaknya. Yeah. Gitu. Let us know in the comments. Thank you guys for watching and we'll see you on the next one. Bye.